Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Sabtu, tanggal 30 November 2024. Hari ini Gereja Semesta merayakan pesta Santo Andreas Rasul. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Santo Andreas Rasulmu telah menjadi pewarta dan gembala gerejamu. Semoga ia pun senantiasa mendoakan kami untuk memohonkan pertolongan rahmat-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini Gereja Semesta merayakan pesta Rasul Andreas, salah satu dari 12 rasul yang dipilih oleh Yesus untuk mengabarkan Injil, membangun gerejanya. Andreas adalah saudara Simon Petrus dan awalnya adalah murid Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes menunjuk Yesus sebagai anak domba Allah, Andreas segera meninggalkan Yohanes dan mengikuti Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Rasul Andreas juga dikenal membawa orang kepada Yesus. Dia tidak hanya mengikuti Yesus seorang diri, tetapi juga membawa saudaranya Simon Petrus kepada Yesus. Andreas, saudara Simon Petrus, adalah salah seorang dari 2 murid yang mendengar perkataan Yohanes dan mengikuti Yesus. Ia pertama-tama menemui seorang saudaranya Simon dan berkata kepada dia, "Kami telah menemukan Mesias." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kisah panggilan Rasul Andreas mengajarkan kita untuk menjadi pembawa kabar gembira kepada orang lain, membawa mereka kepada Yesus dengan kerendahan hati dan kasih. Sebagai pengikut Kristus, kita harus siap untuk berbagi iman dan mengajak orang lain untuk mengenal Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Kita pun telah dipanggil menjadi murid Yesus dengan berbagai macam cara. Awal panggilan menjadi murid Yesus itu ditandai dengan ketika kita masing-masing menerima sakramen pembaptisan. Dengan menerima sakramen pembaptisan itu, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, sekaligus diberikan kepada kita rahmat imamat umum, menjadi nabi, imam, dan raja. Maka dengan berbagai macam cara yang telah Tuhan berikan kepada kita, kita diajak untuk selalu berusaha mewartakan Kristus dalam seluruh kehidupan kita. Memang ada juga yang dipanggil oleh Tuhan secara khusus untuk menjadi pelayan juga secara khusus. Tetapi baik mereka yang menerima rahmat
imamat umum maupun mereka yang menerima rahmat imamat khusus. Semuanya mempunyai tugas dan tanggung jawab yang satu dan sama, ialah berjuang mewartakan Kristus dengan segenap kekuatan, dengan segenap kemampuan yang Tuhan berikan, dengan menghidupi apa yang telah diajarkan oleh Tuhan. Tentu panggilan menjadi murid Yesus di zaman sekarang tidak lagi sama persis dengan panggilan menjadi murid Yesus pada zaman Yesus atau pada awal-awal zaman perkembangan gereja. Kita sekarang tidak perlu lagi meninggalkan kampung halaman, berjalan dari kampung ke kampung untuk mewartakan Kristus, karena banyak orang sudah percaya kepada Kristus dengan memberi dirinya untuk dibaptis. Maka cara efektif untuk kita menjadi pewarta Injil Kristus dalam kehidupan kita yang nyata sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang adalah berjuang dengan segenap kekuatan untuk menghidupi segala sesuatu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dengan menghidupi segala sesuatu yang Tuhan ajarkan kepada kita secara konsekuen, maka kita telah menjadi saksi-saksi Kristus yang mewartakan Kristus dalam seluruh kehidupan kita. Kita tentu berharap bahwa dengan kesaksian hidup kita sebagai murid-murid Yesus, maka Allah akan menggerakkan sebanyak mungkin orang untuk semakin datang dan percaya kepada Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, oleh karena itu, panggilan menjadi murid Yesus sebagaimana panggilan Rasul Andreas juga tetap berlaku bagi kita. Bahkan panggilan menjadi murid Kristus zaman sekarang semakin menuntut pengorbanan yang besar dan mendapat tantangan yang besar pula. Kenapa? Karena kita akan berhadapan dengan berbagai macam tawaran dunia yang begitu menggiurkan oleh banyak orang. Maka menjadi pewarta Injil di zaman sekarang memiliki tantangan dan karakteristik tersendiri. Hanya orang yang sungguh-sungguh mau mengandalkan Tuhan, membiarkan seluruh hidup, seluruh diri dibimbing dan diterangi oleh Roh Allah, yang akan mampu untuk menjalankan dengan setia menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Meskipun untuk itu dia menghadapi berbagai macam-macam tantangan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, maka mari kita berlangkah maju bersama, terus setia, konsekuen menjalankan tugas dan panggilan kita sebagai murid-murid Yesus. Semoga pada akhirnya kita boleh menyelesaikan tugas dan panggilan kita menjadi murid Yesus di dunia ini, dan kita layak untuk masuk menikmati hidup kekal bersama dengan Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.